Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Ainun Nabila sebagai moderator pada Inspirasi Ramadan kali ini. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bu Dina Sugianti. Kelahiran Kediri 29 Agustus 1984, alamat di BSB Citraland City Graha, Taman Pelangi. Emailnya dsugianti@gmail.com. Nomor HP jika ingin dicatat 0812 24 44 27. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang, S2 di Institut Teknologi 10 November, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Pengalaman organisasi menjadi anggota MPM mahasiswa UF. Nah, tema yang akan disampaikan Bu Dina pada pagi hari ini yaitu kiat memilih makanan dan minuman yang halal dan thayyib dalam upaya peningkatan imunitas saat puasa di era pandemi COVID-19. Poin-poin materi kita pada hari ini yaitu ketentuan pangan halal dan haram, etanol di dalam bahan makanan, bagaimana mengidentifikasi komponen pangan non halal, bagaimana makanan yang thayyib itu, bagaimana contoh makanan yang halal dan thayyib yang bisa meningkatkan imunitas di era pandemi COVID-19, mengapa harus mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, dan bagaimana jika halal dan thayyiban diabaikan. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ainun. Baik Bu, boleh langsung saja pembukaan materi disampaikan. Silahkan. Nah, semuanya, bagaimana kabar kalian semua ya? Teman-teman mahasiswa, saya sudah sangat merindukan bertemu dengan kalian semua. Tetapi memang kita masih harus bersabar ya sampai pandemi COVID ini berlalu. Nah, teman-teman semua, pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Bu. Oke. Nah, saya harap dan yakin teman-teman pasti menjalankannya. Fenomena COVID-19 memang kontroversial ya. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita manfaatkan kebijakan untuk belajar di rumah, bekerja di rumah. Itu untuk tetap tinggal di rumah bersama keluarga tanpa mengurangi produktivitas kita. Salah satunya ya dengan acara-acara live streaming seperti ini ya. Memang COVID-19 yang penyebarannya begitu cepat memerlukan adanya pembatasan sosial yang kita juga perlu ambil hikmahnya. Salah satunya yaitu menguatkan kembali pondasi kebersamaan kita bersama keluarga. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai makanan dan minuman yang halal dan thayyib dalam upaya peningkatan imunitas saat puasa di era pandemik COVID-19. Tadi sudah disampaikan oleh moderator poin-poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, yang pertama tadi poinnya adalah tentang ketentuan pangan halal dan haram ya. Nah, saya rasa teman-teman di sini semua sudah paham mengenai pangan yang halal dan haram. Sudah pernah menempuh mata kuliah pengenalan produk halal juga ya. Saya hanya sedikit mengingatkan saja di sini. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pangan yang halal itu? Halal itu
artinya adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Nah, makanan yang halal berarti makanan yang diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Sedangkan minuman yang halal juga berarti minuman yang diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Sedangkan pada dasarnya semua makanan dan minuman ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah haram kecuali yang beracun dan membahayakan manusia. Yang termasuk di dalam makanan yang halal, itu pastinya dia tidak mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang untuk dimakan atau tidak disembelih menurut ajaran agama Islam. Selain itu, makanan yang halal, tadi sudah saya sampaikan ya, makanan yang halal dan thayyib, dia juga tidak boleh mengandung bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran agama Islam. Di dalam proses, di dalam cara menghidangkannya, itu juga tidak boleh berdekatan atau bersentuhan dengan makanan yang tidak makanan yang tidak memiliki persyaratan sebagai makanan halal tadi. Terus dia juga tidak digolongkan di dalam makanan yang najis, begitu. Begitu ya, moderator. Terus itu mengenai makanan yang halal. Di sini tadi kan kita akan membahas mengenai makanan yang halal dan makanan yang haram ya. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa makanan yang halal tadi sudah saya sampaikan ya mengenai makanan dan minuman yang halal tadi. Nah, sekarang mengenai makanan yang haram. Kalau makanan yang haram pasti kebalikan dari yang tadi. Kebalikan dari makanan dan minuman yang halal. Kalau makanan yang halal adalah yang diperbolehkan untuk dimakan menurut ajaran agama Islam, maka makanan yang haram di sini adalah makanan yang dilarang memakannya menurut ajaran agama Islam. Nah, minuman yang haram juga berarti minuman yang kita dilarang untuk meminumnya menurut ajaran agama Islam. Mungkin dulu teman-teman sudah pernah belajar juga ya, sudah di tingkat sekolah dasar sepertinya juga sudah pernah diajari apa saja sih makanan yang haram itu. Makanan yang haram sudah contohnya binatang seperti yang sudah kita ketahui semua, binatang seperti babi dan turunannya, anjing, air liur anjing, itu semuanya haram. Diharamkan bagi kita untuk memakan daging babi, daging hewan. Kemudian juga diharamkan bagi kita untuk memakan bangkai, diharamkan untuk memakan darah, kemudian diharamkan bagi kita untuk memakan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, dan kita belum sempat menyembelihnya, hewan itu sudah mati, maka dia hukumnya adalah haram.
Terus binatang-binatang apa lagi ya yang haram itu? Binatang yang Berbahaya. ya binatang yang kita kalau misalnya memandang kotor begitu ya secara naluri kita jijik, itu juga hukumnya haram ya. Seperti misalnya apa ya, kecoa, lalat, kutu, itu dia hukumnya adalah haram. Kemudian binatang besar, binatang yang memiliki taring, misalnya binatang yang buas ya, taring, binatang yang memiliki taring, binatang yang buas, begitu dia hukumnya juga haram, misalnya harimau, kemudian gajah, gitu. Masih banyak ya binatang-binatang dengan kuku yang memiliki kuku panjang, kuku pencakar ya, kuku pencakar seperti misalnya burung apa ya, burung elang, itu juga hukumnya haram. Terus binatang yang dilarang untuk iya. Nah, binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya, misalnya tikus, kemudian ular ya. Selanjutnya adalah binatang yang hidup dalam dua alam. Misalnya buaya itu sudah ganas, terus hidup di dua alam juga. Terus kemudian bangkai, kecuali bangkai ikan, semua bangkai dilarang kecuali bangkai ikan. Kasih. Nah, itu ya teman-teman, kalau tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan semuanya pada dasarnya adalah halal, kecuali adalah yang memabukkan. Misalnya tadi saya sampaikan apa ya, yang memabukkan itu adalah yang mengandung racun, yang memabukkan, ganja, itu dia hukumnya haram. Nah, untuk minuman, hampir semua minuman adalah halal kecuali yang sama tadi, yang mengandung etanol, yang memabukkan, yang arak itu misalnya yang memabukkan, kemudian dia juga mengandung najis, itu hukumnya haram. Begitu, Firda? Iya, Bu. Selanjutnya mungkin yang bagaimana mengidentifikasi komponen pangan non halal. Yang materi yang kedua, etanol di dalam bahan makanan dulu ya, Firda ya, berarti ya? Kenapa, yang etanol Bu? di dalam di dalam etanol dalam makanan. Iya. Yang kedua yaitu poin kedua yaitu mengenai etanol di dalam bahan makanan. Nah, teman-teman semua, pada dasarnya etanol di dalam bahan makanan itu bisa diperoleh secara alami, melalui penambahan maupun melalui proses fermentasi. Halal status dari etanol memang kontroversial ya, dan ambigu juga begitu, masih sering dibicarakan. Tetapi menurut saya pada dasarnya etanol di dalam bahan makanan dibedakan menjadi minuman beralkohol, kemudian etanol dalam cuka, kemudian etanol di dalam buah-buahan, etanol di dalam produk fermentasi. Hukumnya kalau etanol di dalam minuman beralkohol, misalnya pada bir, pada wine, pada spirit, itu sudah jelas hukumnya dia haram. Tetapi kalau etanol yang terdapat, etanol juga terdapat secara alami di dalam
buah-buahan seperti buah yang etanol alami itu nanas, kemudian anggur itu secara alami ada kandungan etanolnya dan hukumnya itu diperbolehkan. Kemudian kalau etanol itu berdasarkan dari produk fermentasi, ketika kadarnya di bawah 1%, maka dia juga masih diperbolehkan. Begitu. Untuk etanol di dalam cuka saya rasa diperbolehkan karena di situ etanol sudah menjadi asam asetat. Poin selanjutnya adalah bagaimana mendeteksi komponen non halal di dalam produk bahan makanan. Tentunya untuk mendeteksinya itu memerlukan alat ya. Maksudnya kita tidak bisa membedakan mana ini minuman yang beralkohol dengan kadar 10%, mana ini produk fermentasi dengan kadar alkohol di atas 1%. Tentunya untuk metode analisis yang digunakan untuk deteksi dan kuantifikasi, baik itu turunan babi, baik itu etanol, itu merupakan instrumen. Bisa dengan menggunakan instrumen seperti spektroskopi inframerah, kemudian yang alat yang kita punya di lab kita ya, ada HPLC, ada ENOS, kemudian ada ELISA, kromatografi, dan macam-macam. Yang jelas ada juga menggunakan DSC, ELISA, DSC itu juga bisa. Immunosorbent assay juga bisa. Kemudian ada yang paling mudah dikembangkan yaitu menggunakan sensor. Kalau sensor itu mungkin bisa seperti di rapid test begitu ya, yang sedang dikembangkan oleh Pak Freddy di ITS itu beliau menggunakan sensor. Begitu. Begitu ya? Iya Bu. Berarti tidak bisa dilakukan tanpa alat ya Bu? Iya, kalau untuk identifikasi kita harus menggunakan alat. Mungkin bisa dengan penciuman ya, dengan ENOS, tapi ya harus terlatih ya mungkin ya. Kalau produk-produk fermentasi mungkin kita lihat, oh baunya sudah tape, itu mungkin baunya sudah kerasa sekali, kemudian udah lebih dari 2 hari, terus sudah berair, begitu jangan dimakan karena pasti kadar etanolnya dia sudah tinggi. Dilanjutkan poin keempat, yaitu bagaimana makanan yang toib itu. Oke, saya rasa ini juga bukan hal yang baru buat kita dan semua umat muslim saya rasa sudah tahu ya. Yang dimaksud dengan makanan yang toib, yang kita pasti sudah sangat sering mendengar ya, makanan yang halal dan toib. Nah, toib sendiri kalau dari segi bahasa artinya dia apa? Artinya dia baik. Di sini kita sering mendengar ada kata halalan toiban, artinya makanan yang halal dan toib. Nah, apa yang dimaksud dengan baik di sini? Mungkin bisa kita lihat baik dari proses mendapatkannya, baik dari proses pengolahannya. Di dalam proses pengolahannya memperhatikan standar keamanan pangan, terbebas dari cemaran biologis, misalnya cemaran mikrobia, bakteri, jamur, terbebas dari cemaran kimia, terbebas dari penggunaan bahan tambahan pangan yang berlebihan, penggunaan bahan pewarna yang bukan berasal dari yang bukan untuk
makanan. Terus kemudian juga penggunaan aditif yang tidak sesuai misalnya. Kakak boleh silent ya. Oke, selanjutnya juga terbebas dari cemaran fisik, misalnya adanya rambut di dalam bahan makanan tersebut, adanya kerikil, adanya pasir, begitu. Dan selain itu juga terbebas dari najis. Selain terbebas dari najis, terbebas dari najis. Teman-teman masih ingat ya? Yang termasuk najis apa saja? Yang termasuk najis adalah nanah, kemudian semua yang keluar dari dubur, kemudian bangkai hewan darat itu termasuk najis. Nah, selain itu di sini arti kata toyib saya rasa juga dia mengandung nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh itu sendiri. Begitu. Selanjutnya poin kelima yaitu bagaimana contoh makanan yang halal dan toib yang bisa meningkatkan imunitas apalagi di era pandemi COVID seperti ini, Bu. Oke. Bagaimana makanan yang halal dan toib bisa meningkatkan imunitas? Saya rasa kita juga tahu ya imunitas itu merupakan mekanisme fisiologis dalam tubuh untuk mengenali material yang masuk ke dalam tubuh sebagai benda asing untuk kita hilangkan atau kita metabolisme. Nah, tentunya dengan memakan makanan yang halal dan toyib dengan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak, kemudian dengan meminum 8 gelas air putih sehari. Kalau pada saat puasa ini mungkin kita bisa minum saat kita bangun sahur, saat kita bangun sebelum kita sahur, kemudian saat kita selesai sahur, saat mulai pertama azan sebelum kita makan kurma ya, kemudian setelah sholat maghrib, setelah kita makan besar, sebelum sholat isya, setelah tarawih, dan sebelum tidur. Nah, makanan-makanan yang halal dan thayyib tadi tentu saja mengandung nutrien, mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena tadi kan dipilih yang thayyib dan halal, yang sudah terjamin, yang insya Allah sudah bersih dan mengandung nutrisi ya. Itu. Jadi juga mikronutrien kita perlu memasukkan mikronutrien di makanan yang mengandung vitamin C untuk menstimulasi interferon kita, misalnya pepaya, jeruk, beri-berian, beri stroberi, blueberry, kemudian makanan yang mengandung vitamin A, misalnya hati ayam, hati sapi, kemudian tuna, sarden yang halal ya, yang halal dan thayyib. Kemudian kita juga butuh mikronutrien kalau puasa itu vitamin E ya, yang pasti. Vitamin E misalnya pada vitamin E itu pada daging, pada minyak ya, pada minyak bunga matahari, minyak zaitun itu. Kemudian juga bahan makanan yang bernutrisi tadi ya, yang thayyib tadi, kita usahakan mengandung zat besi, mengandung Fe, misalnya pada seafood, pada hati. Terus bahan makanan yang mengandung zinc, misalnya serealia, seafood juga. Nah, selain itu buah-buahan lokal, misalnya melon. Melon juga mengandung
bioactive compound yang memiliki aktivitas biologis yang bagus untuk tubuh. Kemudian rambutan juga, rambutan, pisang. Nah, ternyata pisang sendiri tidak hanya buahnya, tetapi bisa juga banana inflorescennya atau jantung pisang. Nah, teman-teman semua, ternyata jantung pisang juga sangat bagus dan bermanfaat untuk tubuh ya. Ternyata jantung pisang itu banyak memiliki aktivitas biologis. Selain itu, seperti sunnah, kita bisa memakan madu, kurma, minum propolis. Propolis itu juga sangat bagus ya. Susu kambing, propolis, makanan-makanan yang disunahkan itu bagus untuk tubuh karena dia mengandung, kalau propolis sendiri salah satunya dia mengandung senyawa galangin galangin merupakan salah satu senyawa yang terkenal akhir-akhir ini terkait kemampuannya di dalam meningkatkan imunitasnya ya itu. Nah, galangin di dalam propolis juga berpotensi sebagai pangan fungsional. Nah, itu yang harus kita tingkatkan untuk dikonsumsinya, untuk kita konsumsi. Begitu. Baik, Bu. Selanjutnya, poin ke-6, yang mengapa harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Oke, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib? Tentunya yang pertama, sebagai seorang muslim, kita menjalankan perintah dari Allah ya, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 88, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Selain itu, dengan mengkonsumsi makanan yang halal, dengan mengkonsumsi makanan yang thayyib, diharapkan pemenuhan nutrisi bisa tercapai, terus juga bisa meningkatkan imunitas kita tidak gampang sakit, virus tidak mudah masuk, kemudian melindungi tadi kan thayyib tadi kan baik ya, berarti kan dari segi pemasakannya, dari segi mendapatkannya, itu bisa melindungi kita dari berbagai bahaya kimia, dari berbagai cemaran secara biologis, cemaran secara kimia, cemaran secara fisik, begitu. Begitu ya. Habis ini poin yang terakhir, bagaimana jika halal dan thayyiban diabaikan? Ini berarti nanti tanya jawabnya di akhir ya? Iya. Iya Firda ya, tanya jawabnya di akhir ya? Di akhir. Oke. Oh iya, di akhir. Oke, terima kasih Firda. Yang poin terakhir, bagaimana kalau misalnya kita mengabaikan halalan thayyiban, kita tidak memakan makanan yang halal, kita tidak memakan makanan yang thayyib. Tentu saja yang pertama kali kita dapat, karena kita muslim, kita akan mendapatkan dosa karena kita tidak menjalankan perintah Allah ya. Kemudian dari segi pemenuhan nutrisi juga tidak akan terpenuhi karena ya itu tadi kan seharusnya kita mencari makanan yang thayyib tadi ya, selain halal kita mencari makanan yang thayyib tadi, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang baik, yang ada nutrisinya itu. Nah, karena kita tidak memperhatikan halalan thayyiban, kita akan mendapatkan dosa karena itu tidak mentaati perintah Allah. Selain itu dari segi pemenuhan nutrisi juga kita tidak akan terpenuhi. Terus karena tidak memperhatikan thayyib tadi, mungkin bisa terjadi keracunan, kemudian terjadi pencemaran makanan dan sebagainya. Ada pertanyaan dari Naili Fajriah. Bagaimana pendapat Ibu mengenai makanan Korea yaitu
gochujang yang di komposisinya itu mengandung alkohol tapi sudah dapat sertifikat MUI. Apakah memang itu aman dikonsumsi atau bagaimana? Kalau saya rasa selama dia sudah tersertifikasi halal oleh MUI, insya Allah produk itu aman. Tadi kan bahwa etanol ada di dalam bahan makanan tadi ya. Nah, mungkin kalau di komposisinya mengandung alkohol, kalau dia sudah tersertifikat MUI, pastinya sudah dilakukan audit dan sudah sesuai dengan standar MUI, sudah sesuai dengan standar kehalalan pangan. Jadi ya insya Allah halal ya kalau misalnya itu. Nah, mengenai kadar etanol memang saya nggak tahu pada mungkin memang makanannya itu gochujang itu mungkin memang gochujang itu memang dia mengandung secara alami mungkin dia mengandung alkohol begitu mungkin ya, dan tetapi mungkin kadarnya kurang dari 1%, jadi masih diperbolehkan. Gochujang itu apa ya? Saya kok baru Seperti saus pasta cabai. Oh iya, kalau memang dia mengalami proses fermentasi, kemudian kadar etanolnya masih kurang dari 1%, nah itu masih diperbolehkan. Ya, insya Allah kalau memang dia sudah tersertifikat halal, ya dia insya Allah sudah aman untuk dikonsumsi. Itu. Sekarang makanan itu macam-macam ya. Iya. Firda ya. Iya. Kalau dulu kan, kalau ketika saya mengajar bahan makanan, kalau menerangkan bagaimana makanan yang halal, bagaimana makanan yang haram itu sangat sangat gampang begitu, karena kan pada zaman dulu makanannya ya itu saja. Tapi kalau sekarang ada Thai tea, ada kopi, itu sekarang udah jadi cafe mix. Jadi harus yang bahan-bahannya kita lihat satu-satu ya. Apakah ini ada turunan babi, apakah ini ada gelatinnya, atau bagaimana. Nah, pada dasarnya yang paling kritis di dalam bahan makanan salah satunya adalah pada bahan tambahan pangannya. Kalau bahan makanan misalnya dia dari apa ya, kayak bangkai begitu kan dia jelas. Tetapi kalau bahan tambahan pangannya itu yang harus kita telusuri lebih lanjut. Misalnya untuk pewarnanya, untuk pengembangnya, perasanya. Nah, itu yang benar-benar harus kita telusuri karena sekarang kan ada ribuan mungkin ya perasa, pewarna begitu. Status etanol di dalam bahan makanan itu dia memang di beberapa negara itu memang berbeda-beda. Selama ini negara seperti Indonesia, Malaysia itu di ASEA ya, itu pada dasarnya sama, maksudnya standarnya hampir sama. Di mana etanol di dalam buah itu statusnya diperbolehkan. Nah, etanol yang secara alami ada di dalam bahan makanan itu diperbolehkan, tetapi etanol di dalam produk-produk fermentasi itu kadarnya harus di bawah 1%. Tetapi negara Asia seperti negara Asia ada beberapa negara yang berbeda mengenai ini. Brunei Darussalam misalnya, di Brunei Darussalam sepertinya semua bahan makanan turunan, bukan yang alami ya, semua bahan makanan turunan yang mengandung etanol, dalam artian di sini etanolnya tidak berada di dalam bahan makanannya tadi. Misalnya kan nanas kan ada kadar etanolnya ya walaupun rendah. Tapi kalau misalnya pada fermented food, untuk beberapa negara di Brunei Darussalam sepertinya
tidak semua fermented food itu walaupun kadar etanolnya di bawah 1% diperbolehkan begitu. Jadi untuk negara Brunei Darussalam mereka memang lebih selektif begitu di dalam pemilihan fermented food itu. Mbak Naili lagi yang bertanya, Mbak Naili Fajriyah. Saya izin bertanya lagi, Bu, mengenai kehalalan suatu bahan pangan. Menurut Ibu, pangan transgenik aman apa tidak untuk dikonsumsi di tengah pandemi? Makanan transgenik atau GMO ya. Biasanya namanya apa GMO ya? Mungkin kita memang sudah sering dengar pangan rekayasa genetika begitu ya. Iya, Bu. Nah, biasanya kan ada GMO di buah sayur, di jagung, kedelai, apa yang ya apalagi gandum gitu ya. Terus kemudian apa? Biasanya kedelai ya. Kalau saya sering dengar kedelai gitu ya. Nah, GMO memang kontroversi sepertinya ya. GMO masih terdapat serangkaian perselisihan mengenai penggunaan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Memang ada beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa GMO itu ya ada beberapa publikasi mengenai kekurangan dari GMO itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi GMO itu kan tujuannya memang kalau seperti yang kita dengar bahwa transgenik itu diproduksi dengan apa? Dengan pencangkokan ya, dengan modifikasi gen gitu sehingga produknya sayur itu memiliki keunggulan tertentu. Saya rasa kalau misalnya GMO itu kan bahan makanan itu dicangkok gen tertentu begitu supaya dia bisa memiliki keunggulan tertentu begitu ya. Yang paling terkenal dulu adalah kedelai gitu. Kedelai transgenik gitu. Jagung transgenik begitu. Nah, manipulasi gen tomat juga misalnya agar tomat bisa matangnya penuh kan selama ini kan tomat separuh kuning, separuh hijau, separuh merah kan kurang ya, kurang menarik begitu ya. Nah, kemudian di transgenik supaya dia bisa memiliki kematangan yang sempurna. Nah, sebenarnya tujuan dari transgenik itu sendiri adalah untuk mendapatkan sifat yang unggul, menghilangkan sifat-sifat yang tidak diinginkan. Tetapi memang perlu diperhatikan di dalam kan pasti ada perubahan komposisi gizi ya. Perubahan komposisi gizi maupun non-gizinya yang tentunya akan berdampak pada asupan gizi orang yang mengkonsumsi. Selama ini sih WHO mengatakan bahwa kemungkinan masalah muncul dalam jangka panjang terhadap konsumsi pangan yang dimodifikasi ini sangat kecil. Tapi saya rasa merupakan tanggung jawab kita sebagai konsumen untuk lebih berhati-hati ya. Kita harus cerdas di dalam memilih bahan makanan, cari bahan makanan yang aman saja gitu. Jadi kalau menurut saya ya konsumsi saja produk-produk lokal gitu begitu ya. Firja kembali ke produk-produk lokal begitu. Yang tentunya akan memberikan banyak efek pada petani tanpa harus ada impor gitu ya. Itu. Saya rasa itu sih Firja mengenai pangan rekayasa pangan tadi ya. Rekayasa pangan itu sendiri, rekayasa pangan saya rasa sekarang memang sangat banyak ya. FDA juga sudah memberikan berbagai macam kebijakan terkait dengan makanan
terkait dengan varietas-varietas baru yang menggunakan apa ya, DNA rekombinan ya sepertinya ya itu. Tapi sebenarnya saya rasa ya itu dari WHO sih menyatakan bahwa jangka panjangnya tidak ada efek yang tidak ada efeknya masih sangat sedikit gitu. Ya, tapi cuman kita harus jadi konsumen yang cerdas ya. Kalau saran saya ya, selama masih ada produk-produk kita yang lokal, masih ada kedelai yang lokal, mari kita bantu petani-petani kita dengan mengkonsumsi kedelai yang lokal itu saja. Yeah. Tadi kita sudah belajar online mengenai pangan halal dan haram. Tadi juga teman-teman sudah tahu ya, sudah paham mengenai apa sih makanan yang halal dan haram, terus bagaimana etanol di dalam bahan makanan, etanol di dalam buah-buahan, etanol di dalam produk fermentasi, terus bagaimana kita memilih bahan makanan yang toyib ya, terus mengapa kok penting untuk memilih bahan makanan yang halal dan toyib ya. Sedikit ringkasan saja ya dari saya. Semuanya di dalam surat Al-Maidah ayat 88 kita sudah diperintahkan untuk makan makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rizkikan kepada kita, dan Allah meminta kita untuk bertawakal kepada Allah dan beriman kepada Allah. Nah, bagaimana memakan makanan yang halal tadi? Tentunya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, makanan yang benar-benar termasuk di dalamnya halal begitu, yang sudah jelas diperbolehkan di dalam ajaran kita, dan kita juga harus meninggalkan makanan yang tidak diperbolehkan tadi ya, yang haram tadi. Nah, mengkonsumsi makanan yang halal, kemudian yang toyib, itu akan memberikan efek yang sangat bagus dan diharapkan bisa meningkatkan imunitas kita, karena kan kita mencari makanan yang toyib, kita mencari makanan yang memberikan banyak mikro dan makronutrien yang diperlukan oleh tubuh. Begitu. Nah, saya harapkan ini sesuatu yang sederhana, tetapi saya harapkan teman-teman bisa menjalankannya. Sekarang ini banyak sekali produk-produk impor yang tentunya perlu kita perhatikan dulu. Kalau kalian mau mengkonsumsi produk-produk impor, dilihat ya, coklat-coklat impor, jenis-jenis itu dilihat apakah sudah ada label halal dari MUI. Kalian screening dulu ya, karena kan sekarang membeli produk-produk dari luar negeri sangat mudah ya. Membeli coklat, membeli perasa makanan, minuman-minuman itu kan kita bisa langsung impor ya. Lewat Shopee, lewat Tokopedia itu kan sepertinya sudah bisa langsung. Nah, teman-teman harus bijak di dalam memilih bahan makanan itu. Kemudian terakhir dari saya, terlepas dari materi ini, pesan saya kepada kalian semua, tetap stay at home ya. Kita semua tetap stay at home. Begitu, mari kita manfaatkan momen ini ya. Semuanya tentunya di balik sebuah musibah pasti ada sesuatu yang kita pelajari ya. Nah, mari kita gunakan momen ini, momen COVID ini untuk menguatkan kembali fondasi kita dan kebersamaan kita bersama keluarga, dengan tetap beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Begitu saya rasa, Firda. Baik Bu, terima kasih atas materinya. Mungkin bagi saya itu cukup jelas sekali penyampaiannya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah bergabung di Inspirasi Ramadan kali ini. Untuk mengakhiri, sebelumnya mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin
info-info tadi, materi yang udah Bu Dina sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa diamalkan begitu supaya kita dapat menjaga imunitas kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dan terima kasih kepada Bu Dina. Mohon maaf kalau saya banyak salah, salah kata, salah perilaku. Sama-sama ya Firda, saya juga ya minta maaf teman-teman apabila kurang kurang berkenan dengan materi atau materinya kurang kurang ada yang kurang atau saya ada salah di dalam bertutur. Ya, mungkin cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.